warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri din wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takdimi Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, dan yang saya hormati Bapak SIVP, Bapak Kabak, Bapak Manajer, Bapak GM, dan serta Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, hingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, sehingga masih bisa berkumpul pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, izinkan saya selaku pembawa acara Bapak Ibu semuanya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah penyampaian Mau'idul Hasanah dari Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, dan yang keempat adalah penutup dan doa. Mari Bapak Ibu semuanya untuk mengawali pembukaan pada acara pagi hari ini, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga dari awal sampai akhir nanti kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah bi barakatil Ummul Quran. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Akbar Yasin. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Mas Bas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nutamisa wujuha fataruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibt wat-taguti wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian Mauidul Hasanah dari Profesor Dr. Kiai Haji Miftahul Farid. Kepada beliau, tafadhal mastura Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta acara pengajian pagi yang saya hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan sekitar separuh dari ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesadaran dan keikhlasan untuk dapat melanjutkan ibadah Ramadan ini sampai hari terakhir. Saya bergembira ada kesempatan bisa silaturahim walaupun jarak jauh, karena ini menjadi kenangan saya. Mungkin banyak yang belum lahir tahun 70-an, 72, 70 sekian. Saya sering keliling di PTP ini bersama Pak Kolonel Abjan Sulaiman, Kak Binta Kodam pada waktu itu sampai Cikaso, Argra, Binta, pendeknya semuanya, alhamdulillah. Nah, sekarang kok bisa muncul kembali ini dengan keluarga besar PTP, walaupun nomornya jadi berubah, Pak ya. Baik, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang ini betul-betul bersejarah, yaitu peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Jadi Nabi dilantik oleh Allah pada bulan Ramadan. Bahkan dikatakan katanya para nabi sebelum beliau juga banyak yang diangkat, dilantik oleh Allah itu pada bulan Ramadan. Pelantikan orang-orang pilihan untuk menjadi utusan Allah, menyampaikan ajaran Allah itu bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan itu Quran turun dan atau diturunkan. Beberapa ulama mengatakan kitab-kitab suci sebelum Quran itu juga diturunkan pada bulan Ramadan, wallahu a'lam. Tapi yang pasti kalau Quran di bulan Ramadan. Pertama, Quran secara utuh diturunkan pada malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Al-ayah. Jadi ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ketika Jibril dan ratusan malaikat turun ke bumi untuk kemudian menaburkan rahmat barakah Allah kepada manusia, dan pada waktu itu diturunkannya Al-Quranul Karim. Nah, ini malam Al-Qadar. Cerita atau ayat surat tentang Al-Qadar ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Sebetulnya malam Al-Qadar bukan hanya waktu turunnya Quran saja, tetapi juga terjadi pada setiap bulan Ramadan. Sehingga ada hadis yang memberikan informasi kepada kita, kita harus mencari malam Al-Qadar. Banyak terjadi hari ganjil, banyak terjadi pada 10 hari terakhir. Lantas ditafsirkan lagi, kalau begitu ibadah kita pada malam Al-Qadar yang sekarang pun nanti nilainya sama dengan ibadah 1000 bulan, 83 tahun lebih. Wallahu alam. Tapi yang pasti Quran secara utuh turun kepada Nabi pada bulan Ramadan. Itu namanya absolut status, absolut interpretasi. Qat'i fi subut, qat'i fi dialalah menurut bahasa ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kemudian Quran juga menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu pada Yaumul Furqan. Yaumul Furqan itu adalah hari tanggal terjadinya Perang Badar. Itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Maka lahirlah interpretasi, kalau begitu, pada tanggal 17 Ramadan itu turun Quran, tapi wahyu yang pertama. Jadi wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan
Jadi ada yang turun utuh pada malam Al-Qadar, ada wahyu pertama, ada juga bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Wallahu a'lam. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses bisnis, tidak boleh lupa beliau itu pembisnis yang sukses, ya. Beliau diutus untuk membenahi akhlak, liutammima makarimal akhlak, dan beliau laksanakan. Beliau membangun akhlak sebagai nabi, sebagai rasul hanya sekitar 22 tahun. Tapi sebagai pembisnis beliau adalah 50 tahun. 52 tahun karena sejak usia 12 tahun beliau sudah menjadi pembisnis yang sukses. Kemudian 24 tahun beliau melakukan sebuah sinergi bisnis menghadapi kapitalis yang menguasai segala kebijakan di kota Makkah, yaitu beliau bersinergi dengan Siti Khadijah. Nah, beliau sukses membangun rumah tangga, sukses bisnis. Nah, beliau banyak perhatian kepada kota Makkah yang syarat dengan kejahatan. Apa yang disebut kabair, dosa-dosa besar, ada semuanya di kota Makkah itu, ya, mabuk-mabukan, perzinaan, perjudian, dan tentu saja ada kemusyrikan, penyembahan kepada berhala, dan kezaliman yang dilakukan oleh para orang kaya pada waktu itu. Nah, ini setelah beliau melihat, membaca begitunya, akhir sampai kepada satu sikap tentu ini bimbingan yang Maha Kuasa. Beliau tinggalkan kota Mekah yang hiruk pikuk dengan maksiat dan dosa-dosa besar itu. Beliau berjalan menuju utara, kira-kira 5 mil. Kemudian beliau naik ke bukit, namanya Jabal An-Nur, Bukit Cahaya. Di atas bukit itu ada tumpukan batu-batu besar membentuk sebuah ruangan namanya Gua Hira. Nah, di sanalah beliau bertahanus, menyendiri, berdoa, munajat kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai malam ya'lam. Hanya separuh 5 ayat. Ayat berikutnya nanti setelah ayat-ayat lain turun, ayat berikutnya baru turun. Sambungannya begitu. Baik. Nah, Nabi diperintahkan membaca banyak tafsiran. Pasti bukan membaca tulisan karena beliau adalah ummi. Kalau begitu, makna Iqra di sana baca keadaan, baca kembali Muhammad, lihat itu kota Makkah, syarat dengan kejahatan, syarat dengan kezaliman, syarat dengan berbagai macam kabair, dosa-dosa besar. Beliau sampaikan informasi ini kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah percaya penuh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun hidup bersama Nabi, baik sebagai mitra bisnis ketika Nabi berusia 20 tahun lebih itu, kemudian sampai menjadi suami, beliau itu nggak pernah bohong kecil nggak berani. Mana mungkin berani bohong besar mau menipu orang dapat wahyu. Beliau nggak pernah menyakiti istri, tidak pernah menyalahi janji, beliau selalu sayang kepada istri dan sayang kepada orang. Siti Khadijah percaya penuh. Makanya Siti Khadijah dicatat sebagai orang yang paling pertama masuk Islam. Dan tidak boleh lupa juga menurut hadis, Siti Khadijah adalah termasuk salah seorang yang dinyatakan secara resmi oleh Rasulullah bahwa ia adalah ahli surga. Nah, Siti Khadijah percaya penuh. Tidak ada hambatan. Kalau sudah istri percaya, itu modal. Bapak-bapak nggak bisa kerja baik kalau istri sudah tidak percaya. Sama juga lah kalau bapak tidak percaya kepada istri, jadi masalah. Jadi rasa percaya itu menjadi penting. Bahkan kita nggak bisa masuk restoran ya kalau tidak percaya kepada penjaganya. Apakah ini halal apa haram, ini mabuk apa nggak bisa percaya, nggak bisa naik mobil dengan enak lah kalau tidak percaya kepada sopir itu. Jadi perlu percaya penuh. Nah, tapi masyarakat kan tidak demikian. Bagi masyarakat ini aneh. Ada ajaran yang seperti ini, bertentangan dengan tradisi, bertentangan dengan keyakinan nenek moyang. Maka lahirlah reaksi kepada beliau, berbagai macam reaksi itu, dari mulai fitnah, pelecehan, penghinaan, sampai kezaliman, yaitu ada yang ngirim dukun segala macam. Allah tidak membiarkan.
beliau dalam suasana seperti itu. Allah kembali menurunkan wahyu beberapa antara lain adalah kita temukan dalam surat Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam itu Quran menyatakan eksplisit, innaka la'ala khuluqin atim. Kamu ini punya akhlak yang agung luar biasa. Kamu tidak gila, kamu tidak jahat, kamu benar. Innaka la'ala khuluqin atim. Lantas Allah menyatakan nanti akan terlihat siapa yang eksis, kamu atau mereka? Kita lihat awal surat Al-Qalam penguatan terhadap apa yang menjadi keyakinan Rasulullah. Jangan ragu-ragu, bereaksi adalah biasa untuk menegakkan kebenaran, sering-sering tidak mulus, tidak lancar. Tantangan itu menambah pahala. Ya, fitnah juga menambah pahala. Orang buka-buka aib kita ketika kita menambah pahala. Ini prinsip ini yang penting dipegang oleh para pengikut Nabi. Jangan sampai merasa atau stres, putus asa gara-gara tanggapan orang lain kepada kita. Nah, surat Al-Qalam, Nabi tentu semakin teguh bahwa saya yakin masa depan di tangan saya. Ini memerlukan proses saja usaha ini. Janji Allah Subhanahu wa taala. Tekanan terus-menerus. Entah berapa lama, tekanan terus berapa lama. Siti Khadijah sering tampil sebagai sosok pribadi yang pendamping, penasehat, memberikan optimisme. Nah, Allah kemudian menurunkan lagi wahyu. Wahyu yang sekarang ini adalah Allah memberikan resep kepada Nabi, semacam resep spiritual. Bagaimana supaya ia tangguh menghadapi tantangan, tangguh menghadapi pelecehan, tangguh juga menghadapi fitnah dan lain-lain. Itu tercantum dalam surat Al-Muzammil. Nah, ini surat-surat Makkiyah prosesnya. Dalam surat Al-Muzammil itu Allah menyatakan ada makna tersirat. Kamu jangan putus asa, tugasmu suci. Tapi kamu juga jangan dendam kepada orang-orang jahat. Orang dendam nggak pernah nikmat, nggak pernah nyaman, pikirannya macam-macam nggak tentram. Dan jangan marah. Marah nggak pernah menjadi solusi. Orang pemarah ada banyak dosa. Orang pemarah banyak musuh, banyak lawan. Jadi harus bagaimana? Allah menyatakan, Qumil laila. Serahkan kepada Allah. Bangun sholat malam. Nisbah separuh malam. Atau kurangi sedikit, atau lebih dari separuh malam. Kemudian, warattilil Qur'ana tartila, dan baca oleh Quran dengan tartil, dengan baik, tertib, baik. Apa janji Allah? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kau lakukan salat malam, kau baca Quran, aku akan berikan kepadamu ucapan yang berbobot, kharisma bil kasyaf. Harisma bukan karena gelar, harisma bukan karena kedudukan, harisma bukan karena darah biru, harisma bukan karena faktor-faktor dunia, tapi harisma yang Allah berikan kepada mereka yang membiasakan sholat malam dan baca Al-Quran. Kata sahabat Ibnu Abbas, setelah turun surat Al-Muzammil ini, Nabi terus mau diharap sholat malam. Jadi, sholat malam itu diperintahkan 10 tahun sebelum perintah sholat wajib pada waktu Isra Mi'raj. Dan beliau sudah melakukan. Terus sampai menjelang wafat. Ya, 22 tahun lebih, hampir tiada malam tanpa sholat malam. Ya, jangan sampai kita hampir 23 tahun tidak pernah sholat malam. Jangan sampai. Nah, sholat malam. Sampai terkesan sholat malam ini jadi wajib. Para sahabat melakukan, beliau melakukan sampai ke Madinah setelah datang perintah di Isra Mi'raj itu. Maka Allah menurunkan wahyu tercantum pada surat Al-Isra. Al-Isra, nah itu 79, 80. Al-Isra 78, aqimis shalah liduluki syamsi, dan seterusnya. Perintah memantapkan sholat yang 5 waktu, itu ujung siang, ujung malam. Walaupun ada orang yang menafsirkan itu kok cuma 3 waktu. Nah, ada siangnya 2, begitu. Ujung siang, ujung malam, tengah malam, dan siang. Maka ada satu pemahaman. Tentu ini merupakan aliran yang salah. Sholatnya 3 kali aja. Kita bisa 3 kali, tapi ketika safar, yaitu atau sakit. Baik. Nah, dalam ayat 79, Allah menyatakan, fatahajjad, teruskan salat malam, tahajud. Diberi nama tahajud oleh ayat ini. Fatahajjad, nafilatan, tapi tidak wajib. Ini pelengkap saja sunat. Tapi kalau kamu lakukan tahajud,
asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan memberikan kepadamu makom, posisi yang terpuji. Di mana? Tidak disebutkan di akhirat, artinya di dunia dan di akhirat. Makom yang terpuji. Dan baca ayat berikutnya, waqul, ucapan olehmu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tuhan, masukkan aku kepada posisi yang baru dengan cara yang baik. Keluarkan aku dari posisi yang lain dengan cara yang baik. Dan berilah aku kekuasaan atau penguasa yang bisa menolong aku. Al-Isra 80. Ya, Al-Isra 80. Jadi, kalau di dalam Al-Muzammil tadi janji kepada mereka yang salat malam itu adalah dikatakan kaulan sakila, harisma, halaulan sakil berbobot, inna nasyatal lailiha asyaddu wa mungkin tangguh menghadapi tantangan, sabar, tangguh, tidak epesmer, mudah resah, mudah gelisah, mudah liar begitu. Nah, itu adalah bukan ayat itu bukan hanya untuk Nabi, tapi juga ayat itu berlaku bagi umat Rasul. Oleh karena itu amalan penting di bulan Ramadan ini ingatkan kembali, salat malam, baca Quran, salat malam, baca Quran. Nah, boleh itu di Bapak barangkali studi sederhana. Ada teman, saudara, sahabat yang rajin baca Quran dan sholat malam, dan yang tidak pernah baca Quran, kemudian subuh keberangan. Silahkan lihat nanti. Akan ada sesuatu yang berbeda. Dari mulai muka sampai sikap. Ya, saya sudah melakukan penelitian dengan para mahasiswa saya di ITB itu. Orang yang membiasakan sholat malam dan baca Quran relatif lebih tangguh menghadapi tantangan, ya, tidak epesmer, episbiwir, mudah tangguh menghadapi ujian juga mudah-mudahan, dan itu janji Allah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan sholat malam itu sebagai resep spiritual ketika kita menghadapi problem berat dalam rumah tangga. Apa sabda Nabi? Ketika sebuah rumah tangga digoncang oleh badai, ujian dari manapun datang, Nabi menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Ya, jangan dibanjur, apalagi dipukul. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayakuman, suami istri bangun salat malam. Wa yadhkuranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Allah menjawab, Allah yang menjawab. Dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Aku malu kalau aku tidak menyelesaikan problem yang dihadapi oleh mereka. Makanya silahkan baca riwayat hidup ulama-ulama soleh yang melahirkan prestasi prestigious. Rata-rata mereka itu dari mulai kecil biasa melakukan sholat malam. Nah, kita mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini ya tiada malam tanpa sholat malam, dibiasakan di bulan Ramadan, dilanjutkan pada bulan lain, dan jangan lupa akrab dengan Al-Quranul Karim. Ini resep spiritual kepada Nabi. Nabi tetap tangguh. Tapi pada satu saat wahyu agak lambat turun kepada Nabi. Agak sedikit khawatir, normal. Tantangan semakin berat, wahyu nggak turun lagi. Sempat beliau mengeluh kepada Siti Khadijah, ya untuk minta dorongan. Wahyu, saya jangan-jangan Tuhan marah sama saya. Jangan-jangan saya ditinggalkan oleh Tuhan. Saya khawatir. Nah, Siti Khadijah menjawab jawaban ini yang selalu dikenang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai katanya Siti Aisyah menyatakan, Rasul ini kalau sudah cerita Khadijah, lupalah yang istri-istri yang sekarang ini, katanya. Nabi menyatakan, Khadijah itu bersamaku ketika orang lain tidak ada yang bersamaku. Kalian bersamaku ketika aku sudah banyak sahabat dan penolong pembela aku. Jadi lain suasananya itu tantangan. Nah, Allah memberikan jawaban. Terdapat pada surat Wadduha. Sekarang tercantum pada juz 30. Tapi turunnya adalah tahun-tahun generasi pertama lah. Dalam surat Wadduha Allah menyatakan Allah tidak marah, tidak meninggalkan kamu. Dulu kamu terlantar, Allah menolong. Kamu tidak dapat petunjuk, Allah beri petunjuk. Kamu juga dalam keadaan hidup menderita, Allah yang menolong. Dan walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hari esokmu cerah, masa depanmu indah. Nikmat yang Allah berikan akan terus lestari. Allah berikan terus kenikmatan-kenikmatan. Luar biasa dua janji. Ingat, seluruh ayat Al-Quran
Itu tujukan bukan hanya untuk Nabi, kecuali ada dikatakan katakan olehmu Nabi, kerjakan olehmu Nabi. Sepanjang tidak itu adalah tidak eksplisit Nabi, itu berlaku bagi kita. Jadi sama kepada kita pun, kepada keluarga besar PTP. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika fatarda. Hari esok akan baik, masa depan akan indah, nikmat akan turun lestari. Apa? Ada dua pantangan yang bisa membahayakan masa depan, yang bisa merusak citra nama baik kita, yang mengganggu ketentraman ketenangan hidup. Ialah satu, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan kau sakiti anak yatim. Kau sakiti anak yatim, sial hidupmu. Yang kedua, wa ammasaila fala tanhar. Jangan mengusir orang yang minta-minta. Kau usir orang yang minta-minta, tidak berkah rezekimu itu. Dua perintah Allah diamalkan oleh Rasulullah. Seperti tadi perintah sholat malam beliau lakukan. Sekarang juga ada pantangan, larangan, beliau amalkan. Sangat akrab beliau dengan anak yatim. Sering-sering beliau itu memangku anak yatim, mencium anak yatim, mengusap-usap anak yatim, tentu memberi anak yatim. Dan orang-orang nggak pernah beliau mengusir orang yang minta-minta. Ya memang pada waktu itu tidak ada yang minta pakai proposal. Nah, ini. Dan Rasul menyatakan komentar, anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Barang siapa yang sayang kepada anak yatim berarti sayang kepadaku. Ana wa kafilul yatim bil jannah. Di surga nanti saya akan bergandengan tangan dengan orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Nah, kalau ingin mengikuti, mendapatkan apa yang Allah berikan kepada Nabi, salah satu jalannya ada. Berikan perhatian kepada anak-anak yatim. Dan jangan kau usir orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta itu datang membawa rezeki, ketika pulang menghapuskan dosa dan kesalahan. Ketika kita tidak bisa memberi karena pertimbangan-pertimbangan, satu tidak ada, jangan pura-pura tidak ada, atau tidak maslahat karena kita tahu yang minta-minta itu adalah pemalas dan pembohong, atau tujuannya tidak baik, maka Quran menyatakan qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatbauha. Ucapan yang baik lebih terhormat daripada memberi sambil menggerutu marah-marah, apalagi beri tidak menggerutunya terus-terusan begitu. Ini adalah resep spiritual surat wahyu pertama nih, generasi pertama. Artinya pada saat Nabi banyak tantangan, banyak macam-macam, banyak tekanan dan lain-lain. Selanjutnya Allah tidak lama setelah turun surat Wadduha, Allah menurunkan surat Al-Insyirah, semacam sambungan. Makanya sering Nabi kalau rakaat pertama Wadduha, rakaat keduanya Al-Insyirah, karena semacam sambungan itu. Sambungannya adalah Allah memberikan ungkapan bahwa hatimu sekarang sudah tenang, karena tadi sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, sudah tenang, jembar mana, dan Allah menyatakan, seolah-olah ada kata-kata, ingat, perhatikan, ini adalah ketentuanku, hukumku, sunnatullah, apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan sepanjang hidup di dunia ada kemudahan. Tidak ada kesulitan yang abadi, tidak ada derita yang abadi. Asal fa'idha faraghta fansab. Kalau kamu mengakhiri satu masa tugas, jangan terus sibuk dengan pengalaman masa silam, kebanggaan atas kesuksesan, atau keluhan-keluhan atas kegagalan. Berdiri tegak, wa ila rabbika farghab, dan terus ikhlas, surat Al-Insyirah. Nah, selanjutnya satu lagi saya ingin kutip, surat-surat generasi pertama yang membackup perjuangan Nabi, penuh tantangan, penuh berbagai macam ujian itu, yaitu surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir adalah surat pertama perintah kepada Nabi untuk berdakwah. Jadi semula dakwah dengan sampaikan, tapi tidak secara resmi. Nah, surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang bersemu, sudah saatnya kamu bangkit, sampaikan itu ajaran kepada mereka, tapi Rabbaka fakabir, tidak boleh lupa kau sampaikan ajaran untuk membesarkan asma Allah. Jangan membesarkan popularitas, jangan membesarkan hal-hal yang di luar itu. Betul-betul mencari ridho Allah, membesarkan asma Allah. Kemudian siyabaka fatahhir, kau siap sampaikan ajaran kepada orang lain, cegah orang lain dari kejahatan. Kamu juga
harus bersih diri. Jangan sibuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kamu sendiri menjadi orang yang tidak baik. Siap arti siap itu baju ya, nggak mungkin Nabi diperintahkan jadi petugas pasar ya kan. Dirimu bersihkan, sampaikan ajaran untuk membesarkan asma Allah, tapi dirimu juga harus bersih. Siapa warujza fahjur, dan kamu harus hijrah. Tinggalkan itu potensi-potensi yang tidak baik, peluang-peluang jahat itu, peluang-peluang kezaliman harus tinggalkan. Sampaikan ajaran untuk membesarkan asma Allah, diri harus bersih, dan kemudian tinggalkan itu situasi peluang yang memungkinkan seseorang itu menjadi tidak warjab. Wala tamnun tastaksir. Kalau ingin berkah, ingin pahala, jangan mengharapkan pemberian dari manusia. Jangan terlampau banyak mengharap pemberian dari manusia. Lebih kepada Allah, lebih besar. Wali rabbika fasbir, harus sabar. Berjuang itu memerlukan proses. Berjuang itu memerlukan menghadapi tantangan. Tidak bisa tergesa-gesa. Harus siap berkorban. Harus siap korban perasaan. Harus siap juga mungkin penghinaan. Harus siap berbagai macam tantangan. Sabar. Nah, setelah itulah Nabi menyampaikan ajaran, terus bertahap. Kita lihat, kalau baca sejarah Nabi, itu ayat itu turun menjawab tantangan. Ayat itu turun untuk memberikan solusi. Ayat itu turun karena ada umat bertanya. Nah, ini turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Tidak ada hubungannya dengan partai nomor 2. Ini kebetulan 22. Jadi, sebagian turun di Mekah, disebut Makkiyah. Kandungan isinya kebanyakan soal akidah dan prinsip-prinsip tentang harta. Ada sedikit tentang peristiwa alam. Jadi kalau cerita-cerita tentang langit, bumi, itu kebanyakan Makkiyah turun di Mekah. Memang untuk memberikan satu gambaran tentang Quran ini betul-betul luar biasa. Orang-orang nggak tahu tentang bagaimana matahari, bulan, perjalanan mereka, perjalanan bulan, matahari, dan lain-lain. Nah, setelah beberapa sahabat masuk Islam, Nabi menugaskan beberapa sahabat untuk mendampingi Nabi ketika setelah menerima wahyu. Jadi tidak ada wahyu yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu, kecuali wahyu yang sudah sampai kepada Nabi, segera dihafalkan oleh Nabi. Setelah dihafalkan oleh Nabi, didiktekan kepada para penulis wahyu. Kadang-kadang 10 orang, kadang-kadang lebih. Salah seorang diantaranya semacam ketua timnya adalah Zaid bin Sabit. Sesudah didiktekan, Nabi bertanya, Zaid, baca kamu. Baca olehmu. Dibaca oleh Zaid. Maka Nabi mengatakan, tempatkan ayat itu pada surat A, pada surat B. Jadi nama-nama surat itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Tempatkan pada surat A, pada surat B. Walaupun demikian, dalam perjalanan sejarah, ada nama-nama yang double, atau yang 3. Surat Baro'ah, surat Taubat, dan lainnya. Surat Al-Kafirun, jadi surat Kuliah, gitu, dan lain-lain. Nah, itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Quran ini adalah al-wahyu al-matlu. Wahyu yang dibacakan, didengar oleh Nabi melalui pendengaran. Jadi oleh pendengaran. Sebab ada wahyu jenis lain. Wahyu yang sampai kepada kesadaran batin Nabi, pada hati Nabi. Itu tidak oleh Nabi tidak didiktekan untuk ditulis. Bahkan dilarang untuk ditulis. Namanya hadis qudsi atau hadis rabbani. Hadis rabbani. Oleh sahabat dihafalkan. Beliau menyatakan haditsu anni. Jadi sampaikan melalui lisan saja, jangan ditulis. Kenapa? Supaya tidak khawatir bercampur dengan al-wahyu al-matlu. Tapi kalau Quran ditulis, dihafalkan. Rata-rata sahabat-sahabat itu hafal Al-Quran. Malah kalau yang dekat-dekat Nabi, rata-rata ya hafal seluruh ayat, seluruh Quranul Karim. Dulu agak aneh. Orang bisa hafal Quran. Ternyata kita nggak aneh. Sekarang ini sudah ribuan orang Indonesia yang hafal Quran. Ya, anak-anak masuk ke ITB aja ada yang hafal Al-Quran sekarang. Apalagi yang ke UIN, ke agama, ke Unisba. Ke Unisba yang hafal Quran gratis itu. Ya. Asal jangan masuk fakultas yang mahal begitu, yang murah aja. Baik. Jadi, nah ini al-wahyu al-matlu. Jadi Nabi melarang sahabat-sahabat menulis sesuatu dari Nabi selain
wahyu yang matlu, yang Quran itu. Kalau itu diperintahkan untuk ditulis, malah ada tim khusus. Nah, pada saat peristiwa ibadah haji atau setelah haji wada. Jadi beliau itu hajinya cuma 1 kali. Jadi kalau saya lebih dari 1 kali. Ya, tapi kalau Nabi perangnya sekian kali. Kalau saya nggak pernah perang. Jadi turun wahyu yang kesimpulannya itu sudah sempurna wahyu, nggak ditambah lagi. Sekarang tercantum pada Al-Maidah ayat 3. Banyak mahasiswa yang tanya, kenapa Pak Al-Maidahnya kok ayat 3 tidak dari awal? Wallahu alam itu sudah dari sononya ini, nggak bisa dijawab, tapi pasti ada sesuatu yang hikmahnya. Ayat 3 Al-Maidah. Al-Maidah seluruhnya Madaniyah. Dalam Al-Maidah ayat 3 itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adin. Hari ini aku sempurnakan agamaku. Aku rela Islam sebagai agama. Aku ridho Islam sebagai agama. Nabi menerima wahyu itu. Abu Bakar Siddiq setelah dibacakan ayat oleh Nabi, menangis. Umar bertanya, loh kenapa Anda menangis mendengar wahyu? Biasanya nggak pernah nangis mendengar wahyu dari Nabi. Beliau menyatakan, ayat ini menggambarkan bahwa kita akan berpisah dengan beliau karena beliau telah selesai melaksanakan tugas menerima wahyu dan menyampaikan wahyu. Dan apa yang dinyatakan Abu Bakar Siddiq ini menjadi kenyataan. Sekitar 80 hari setelah wahyu terakhir itu turun, Nabi meninggal dunia. Tapi dalam 80 hari itu ada hal yang luar biasa. Nabi membaca Al-Quran, baik pada waktu sholat malam ataupun di luar sholat malam dengan para sahabat. Beliau membaca itu tidak seperti susunan seperti itu. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Fatihah, dan lainnya. Tidak. Tapi beliau waktu itu baca Al-Qurannya ada Al-Fatihah dulu. Bahkan beliau sampaikan Al-Fatihah itu adalah merupakan pembuka dan kesimpulan dari si Al-Quran. Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-An'am, dan seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas. Para sahabat menyesuaikan. Nah, pada tahun 632 beliau wafat. Quran sudah ditulis. Quran sudah ditulis. Quran sudah dihafalkan oleh para sahabat. Maka ketika ada peristiwa sejumlah sahabat penghafal Quran meninggal dunia, para sahabat sepakat untuk segera berkumpul, menyusun kembali, menghimpun naskah-naskah itu, dan berhasil di zaman Abu Bakar Siddiq. Quran yang turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu dihimpun di bawah pimpinan Zaid bin Sabit. Nah, mereka diskusi, mereka menyesuaikan, dan ini adalah konsensus ijma, kesepakatan mutlak para sahabat. Nabi memberikan jaminan kalau sahabat-sahabatku itu bersatu dalam satu pendapat yang tidak ada dalam Quran, pasti benar. Nggak mungkin ribuan orang-orang soleh bersepakat untuk salah begitu. Nah, sahabat-sahabat beberapa di antaranya kan dijamin masuk surga. Sepakat, lahirlah mushaf seperti sekarang. Susunannya tadi sesuai dengan bacaan Nabi terakhir, nggak ada beda pendapat para sahabat. Kemudian, nah setelah menjadi satu, para sahabat menyesuaikan susunan hafalan. Kalau baca Quran, kan mereka rata-rata kalau sholat malam tamat Al-Quran, ya, seperti kita tamat Qul huwallahu ahad gitu. Nah, pada zaman Utsman bin Affan, setelah masa negara ini luas, daerah-daerah Islam, terutama pada zaman Umar bin Khattab, seorang negarawan dan seorang pemimpin yang luar biasa, sehingga dikatakan seandainya ada nabi yang paling pantas itu Umar. Itu cerdasnya sudah, beraninya sudah, cuma wahyunya tidak akan turun lagi begitu. Sehingga banyak pidato-pidato Umar yang sampai kepada kita sering keliru orang, ini Rasulullah, padahal pidato Umar itu. Karena mungkin seorang orator, ininya baik, bahasanya dan lain-lain. Nah, di zaman meluas Islam sampai Palestina dan lain-lain, kemudian pada zaman Utsman diperbanyak. Nah, Quran yang diperbanyak itu sampai sekarang masih ada. Satu di museum di Turki, saya pernah lihat. Yang kedua di museum di London. Nah, ini saya belum lihat, belum pernah ke London. Kapan-kapan lah PTP ada ke sana kunjungan melihat naskah Quran yang asli. Yang ketiga di satu negara yang dulu di bawah Uni Soviet. Ini dulu teman-teman dari sini, Kang Ayib Rashidi dan beberapa teman berkunjung ke sana, ada melihat pada waktu itu. Nah, di PTP pasti nggak ada. Nah, jadi ini Quran yang asli. Nah,
Quran yang asli itu sampai sekarang masih bisa dibaca, tapi belum memakai harkat, belum memakai titik, Jadi karena mereka hafal, nggak ada masalah. Jadi antara ba, ta, sa, ya, nun sama, cuma beda titiknya aja. Titik satu di bawah ba, titik di atas nun, titik 2 di bawah ya, titik 2 di atas ta, titik 3 di atas sa, titik 3 di bawah gaya. Nggak ada titik 3 di bawah. Jadi kalau ada titik di bawah 3, yang satu mungkin kohok, itu bukan titik. Nah inilah. Kemudian itu pada zaman kira-kira Abdul Malik bin Marwan, salah seorang pemimpin di zaman dinasti Umayyah. Wallahu alam, tapi tidak terlampau penting zamannya saya kira. Nah, kemudian juga ada kesulitan orang membaca itu karena Arab gundul, botak bahkan, tidak pakai harkat. Nah, baru kemudian itu diberi harkat. Di zaman Abdul Malik juga katanya ada mengatakan di zaman Walid. Wallahu alam. Jadi kalau mulut terbuka, fatah. Kalau suara terkumpul, dumu, ru. Kemudian kalau kasar, i. Nah, dulu kalau belajar Quran begitu. Semalam abata saja dada roza. Malam ketiga, kalau kemarin hari kedua, ibtc. Pas ketiga monyong, gitu. Sekarang enggak lagi dengan sistem 8 jam, sistem 3 jam, enggak usah pakai itu lagi, udah bisa baca. Nah, itu sejarah. Nah, jadi luar biasa. Quran itu sudah dihafalkan oleh umat Islam sejak Nabi masih ada. Sampai generasi-generasi berikutnya, dan sekarang ini sudah sampai tingkat juta orang yang hafal Al-Quran. Gak ada di dunia ini buku yang setebal itu, hatta oleh penulisnya sendiri, hafal dengan kata-katanya. Gak ada. Sebesar itu. Kitab suci, gak ada. Yang separuh itu juga nggak ada. Tapi inilah salah satu keistimewaan, tentu karena ia adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dihafal. Bahkan sekarang ada banyak pesantren-pesantren tahfiz menghafal Al-Quranul Karim, ya, menghafal Al-Quranul Karim. Tadi saya katakan banyak siswa-siswa SMA hafal Al-Quran, bisa masuk ke beberapa perguruan tinggi dengan gratis. Dulu ada ke negeri, tapi ternyata ada yang protes, ya sudahlah. Dikatakan yang hafal Quran nanti katanya nggak cerdas. Mana mungkin nggak cerdas kalau bisa hafal 30 juz. Mana mungkin. Nah, itu ya banyaklah sebabnya itu. Tapi ini luar biasa, ini keistimewaan Al-Quranul Karim. Nah, sampai sekarang ini Quran menjadi buku atau kitab suci yang paling banyak dibaca. Apakah paling banyak diterbitkan? Ini perlu penelitian. Tapi kalau dulu kalah oleh Bible. Tapi sekarang wallahu alam. Tapi yang pasti adalah Quran, ada kitab suci yang paling banyak dibaca oleh orang. Karena setiap orang muslim yang sholat pasti baca Quran. Sekurang-kurangnya Al-Fatihah dan sholat pendek. Nggak ada kitab suci yang lain dibaca 5 kali sampai 17 rakaat sehari semalam, 17 kali. Hanya Quran. Nah, ini keunggulan, kelebihan daripada Al-Quran dari segi sejarah. Jadi ini adalah penghafalan Al-Quranul Karim. Nah, apa sebetulnya komitmen kita dengan Al-Quranul Karim? Nah, ingin saya sampaikan, pengalaman seperti ini tidak dialami oleh hadis. Hadis itu di zaman Nabi memang dilarang, kecuali catatan pribadi orang-orang tertentu. Pada zaman Ulama Rasyidin juga belum. Baru pada zaman resmi, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kira-kira tahun 100 Hijriah. Makanya hadis itu lain. Kalau hadis kepada kita harus ditanya, harus dicari dulu. Ini dari siapa nih? Sahabatnya soleh, sahabat, tabiinnya gimana? Karena waktu itu sudah masuk konflik politik yang berkepanjangan. Jadi mungkin aja itu ada muatan-muatan politik untuk menjatuhkan lawan politik. Mungkin ada. Dan faktanya memang ada. Mungkin juga kemasukan orang-orang yang bikin ulah, mengotori. Namanya Israiliyah. Hadis-hadis palsu itu, bikinan produk orang-orang Israel untuk menghancurkan umat Islam. Makanya lahir bangkit ulama-ulama soleh untuk mengadakan seleksi hadis ini. Lahirlah Bukhari yang terbaik, Muslim dan lain-lain. Dan apa komitmen kita sekarang ini dengan Al-Quranul Karim? Merujuk kepada Al-Quran surat Al-Asr, komitmen kita kepada Al-Quran itu adalah pertama,
tentu kita harus iman dan yakin. Quran itu wahyu Allah, bukan ciptaan manusia, bukan plagiat dari buku-buku lain, kitab-kitab lain. Wahyu Allah, wahyu wahyul matlu, wahyu yang diterima oleh Nabi melalui pendengaran. Kemudian yang kedua, Quran itu adalah mukjizat. Tanda bahwa Nabi Muhammad Rasul itu adalah Quran. Sebab kalau bukan Rasul, nggak mungkin diberikan oleh Allah kepada bukan Nabi, bukan Rasul. Yang ketiga, tentu saja Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita. Pedoman hidup. Dan yang keempat, Quran itu ternyata merupakan korektor. Mengoreksi kesalahan-kesalahan kodifikasi penulisan kitab-kitab suci sebelum Quran. Kita bisa temukan bagaimana koreksi Quran terhadap kepercayaan Trinitas, kepercayaan tentang keyakinan bahwa Nabi Sulaiman berzina, kemudian kepercayaan bahwa Nabi Sulaiman menyembah batu, keyakinan bahwa ada Nabi Lut itu katanya berzina dengan anak kandungnya sendiri, dikoreksi oleh Al-Quranul Karim jadi sebagai korektor. Nah, paling tidak itu adalah keyakinan kita, keimanan kita. Setelah diyakini, ya harus dibaca, harus dipelajari. Nah, makanya ini menjadi menjadi tantangan bagi kita. Tidak boleh ada keluarga kita yang buta huruf Al-Quran. Jangan sampai ada anak kita, adik kita, kawan kita, bahkan pembantu kita yang buta huruf Quran. Nabi menyatakan, menyesal kamu kalau kamu mati dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Jadi kamu baca berbagai macam buku, tapi kitab suci firman Allah tidak kamu baca karena kamu buta huruf. Jangan sampai kita buta huruf Al-Quran. Dulu bisa baca Quran harus berhari-hari, berbulan. Sekarang cepat, sudah ada metode-metode yang baik untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Nah, kemudian selanjutnya tentu bukan hanya untuk dibaca. Jadi membaca Al-Quran itu mengerti atau tidak mengerti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kalanya dibaca seperti sekarang tadarusan, tamat. Tapi ada juga yang dicomot surat-surat itu, ada beberapa hadis. Pamannya saja, Nabi sering membaca Al-Fatihah, ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah sampai ulaika ala hudam sampai ya ulaika ala hudam min rabbi ulaikumul muflihun, jadi wirid. Kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditambah lagi ayat kursi. Nah, jadi kalau bagi seorang umpamanya saja sedang sulit baca Quran karena situasi, bisa baca aja itu. Sebelum tidur baca itu, ketika kita ada masalah juga baca surat-surat pilihan. Ada surat-surat khusus yang mendapatkan keistimewaan dari Rasul. Baca surat ini kamu akan ini. Tapi hati-hati. Karena banyak hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu yang isinya itu obral pahala. Hati-hati kalau yang agak obral-obral, hati-hati ini. Barang siapa yang baca surat ini, maka ia akan mendapatkan pahala sebesar gunung emas, sebesar gunung Uhud. Gitu. Wah, ini emas gunung Uhud. Kalau emas di Jawa Tengah banyak. Kemudian, hati-hati aja. Saya sempat mencoba melakukan kajian dalam buku zikir saya untuk membantu memudahkan umat. Yang ini doib, yang ini palsu, yang ini sahih boleh diamalkan. Ya, baik. Jadi Quran, komitmen kita kepada Quran itu yakin wahyu Allah, yakin mukjizat Rasulullah, yakin pedoman hidup sebagai korektor, dan kemudian berikutnya adalah kita wajib bisa baca Al-Quran, tentu mengamalkan Al-Quran. Dan jangan lupa, kita juga punya kewajiban untuk menyebarluaskan dan mendakwahkan Al-Quran. Bacaannya, kandungan isinya, atau mungkin mushafnya. Ya, saya ngajarkan baca Al-Quran, nggak punya waktu, nggak punya ilmu ini. Tapi ingin dapat pahala. Silakan kandungan isinya. Juga saya nggak bisa menyampaikannya. Masih ada wakaf Quran. Wakaf Quran. Oleh wakaf Quran, bagikan kepada masyarakat, kirimkan ke daerah-daerah yang sangat memerlukan Al-Quran. Kalau ingin lengkap lagi yang dengan ada terjemah dan seterusnya. Jadi kita harus punya komitmen untuk menyebarluaskan Al-Quran, isinya, kandungannya, malah bacaannya.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya tak ada tambahan. Sebagai bukti Quran itu adalah mukjizat, selain bisa dihafalkan, ya itu kandungan isinya. Dalam Quran ada ayat-ayat yang berkaitan dengan laut. Nabi nggak pernah ke laut. Quran berbicara tentang sebuah negara yang pernah makmur di Yaman. Yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu Yaman. Nabi nggak pernah ke Yaman. Quran juga berbicara tentang berbagai macam yang berhubungan dengan kompendium ilmu pengetahuan, ya, tentang alam semesta, tentang bintang, tentang bulan, tentang matahari berjalan dalam porosnya, dan itu dalam Quran. Itu kira-kira ya lebih dari 100 ayat lah berbicara tentang kompendium ilmu pengetahuan. Sekarang ada buku-buku yang ditulis oleh teman-teman itu, Al-Quran tentang sesuatu masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala satakunu fitanun." Hai sahabatku, nanti di akhir zaman kalian akan berhadapan dengan fitnah. Ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, cobaan demi cobaan. Ali bin Abi Thalib segera bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal makhraju anha?" Kalau begitu ya Rasul, apa resepnya nih? Way out, jalan keluarnya apa ya Rasul? Kalau umatmu akan berhadapan dengan ujian, cobaan, fitnah demi fitnah, Nabi menjawab, Kitabullah, jangan lupa pegang teguh itu Al-Quranul Karim. Fihi naba'u ma qablakum. Di dalamnya ada cerita-cerita tentang umat contoh, umat yang lalu. Penguasa yang berkuasa luar biasa, tetapi jahat, rusak, Fir'aun, Namrud. Ada juga pengusaha yang kaya sampai kuncinya aja nggak bisa diangkat oleh banyak orang, begitu banyak gudangnya. Qarun, rusak itu. Kemudian dicontohkan juga ada orang-orang yang jahat, dicontohkan kelompok-kelompok umat yang jahat. Itu adalah cerita zaman yang wafihi khobaru ma ba'dakum. Dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan apa yang akan terjadi kalau kamu melakukan sesuatu. Ada estimasi keadaan. Dan dengan diberikan resepnya itu dalam Al-Quranul Karim. Fitnah demi fitnah. Jadi kalau pada satu saat umat Islam dihadapkan dengan fitnah, inilah mungkin apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi harus bagaimana? Jangan lepaskan Quran. Baca Quran, baca doa-doa yang ada dalam Quran, amalkan Al-Quran, sebarkan terus Al-Quran, biarlah Quran yang merubahnya nanti. Kalau menurut seorang tokoh, apapun dunia terjadi, apapun reaksi orang terhadap Islam, langsung saja tebarkan Quran, terus Quran sampaikan. Quran itu beliau katakan bagaikan kancil, ia akan menipu lawannya walaupun yang jahat lebih berkasa dengan Al-Quranul Karim. Maksudnya Quran ini adalah resep, tidak hanya spiritual, tapi resep segala-galanya dalam menghadapi tantangan ujian. Paling tidak yaitu resep untuk hati kita. Jadi syifa, pengobatan. Saya sempat melakukan penelitian dengan mahasiswa saya tahun berapa itu, dengan sejumlah yang diteliti. Kesimpulannya adalah orang-orang yang membiasakan baca Quran relatif kepikunannya tertunda. Rata-rata yang biasa baca Quran kemudian sedikit mengerti diolah itu relatif masa pikunnya itu wallahu alam. Kalau itu apakah kebetulan wallahu alam, tapi Quran memang menjanjikan. Quran itu syifa, pengobatan spiritual yang bisa menyebabkan seorang menjadi tangguh, menyebabkan seorang itu menjadi tenang, seorang itu menjadi definitif berwibawa, tidak terlampau takut kepada dengan sesuatu, tidak mudah gelisah dengan resep Al-Quranul Karim. Nah, kalau tidak percaya, silakan buktikan. Nanti coba baca Al-Quran dan tidak baca Al-Quran. Akan lain suasana batin. Masalah-masalah yang ada di hadapan kita dihantarkan oleh Quran. Ini sebuah pendekatan spiritual. Nah, memang dalam sejarah Islam lahir juga pemikiran-pemikiran, yaitu tidak dari Quran, tapi bentuk zikir-zikir tertentu. Tentu tidak salah, tetapi kita harus selektif. Karena ada bentuk-bentuk zikir yang direkayasa karangan seseorang yang menurut hemat saya
tidak baik kalau tidak dikatakan sesat. Umpamanya saja ada zikir hanya menyebut nama Allahnya baik, tapi menyebut Allah ribuan kali itu nggak ada dari sononya. Allah, 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 Allah. Tapi kita kan nggak boleh membenci orang bagaimanapun salahnya, tetap sayang dengan kita. Mungkin belum menemukan sesuatu yang lebih indah, lebih nyaman, membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, dan sekarang ini saya kuatkan kembali sesuai dengan semangat Quran. Ramadan ini adalah saatnya kita akrab dengan Quran. Tarawihnya kalau bisa dengan seperti di Masjidil Haram tamat Quran, tapi hati-hati nanti makmumnya kapok datang ke masjid. Nah, kia-kia teuing kawas gawe. Kalau Bapak sekarang ini harus jadi imam, di rumah banyak saya tampillah jadi imam sekarang kesempatan. Uji coba 11 kali, 11 surat, ya. Kalau tidak yang lebih dari itu, yang 11 kali. Artinya harus ada perbendaharaan 11 surat. Paling tidak. Masa 11 rakaat kulhu terus. Bukan salah, bukan dosa. Cuma ketahuan aja oleh anak kita. Si Bapak ini Mr. Kulhu apa? Begitu waladhdallin mah kulhu deui kulhu lagi. Boleh Pak, supaya tidak disebut Mr. Kulhu oleh anak-anak, baca Qurannya. Baca, sekarang sudah ada alatnya itu dijual, baca timan Quran, baca. Simpan kalau dibaca gini HP kan nanti bunyinya yang lain. Atau sedang baca Quran di HP yang bunyinya musik malah. Itu ditaruh di depan Quran. Boleh. Halaman sini rakaat pertama, halaman sini rakaat kedua. Boleh juga. Paling-paling yang makmum yang di belakangnya agak tahu, waduh si Bapak ini PTP hafid ya, luar biasa ini. Hati-hati listrik mati. Nanti kembali menjadi kul huwallahu ahad. Nah, inilah Quran. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini semangat untuk akrab dengan Al-Quranul Karim, baca Al-Quran, wiridkan Quran, beli Al-Quran, wakafkan Al-Quran, ajarkan kandungan isi Al-Quran, jadikan Quran menjadi hiasan rumah kita. Rumah akan semakin berkah kalau di rumah banyak dibaca Al-Quranul Karim. Bapak-bapak dan Ibu, barangkali ini yang sempat dan dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, harap dimaklum, ini menjelang 80, jadi sudah reot. Terima kasih, mangga kalau ada pertanyaan barangkali beberapa menit silahkan. Sementara saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron katsiron kepada Bapak Kiai Miftah Farid. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wilayah Ciamis, Pak Kiai, ingin bertanya. Dari wilayah Ciamis, Pak Kiai. Dalam awal ceramah tadi dikatakan bahwa sering sholat malam orang kelihatan lebih cerah, lebih gampang dimudahkan, ceng haram-haram gitu. Jago ringkas kata Pak Kiai bahwa sholat malam. Apakah sholat wajib itu juga Pak? Bukan berarti sholat wajib sudah lebih utama gitu Pak Kiai. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Mohon maaf tidak begitu jelas, tapi ya bisa saya tangkap mengenai sholat malam ya. Jadi sholat malam ini adalah sholat yang diperintahkan oleh Allah sebelum perintah sholat wajib, dan sholat sunat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, kecuali dalam keadaan safar jauh atau mungkin sakit. Dan kemudian ternyata juga kita temukan sejumlah pesan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat dan kepada umatnya yang menghadapi beberapa masalah. Tadi saya contohkan masalah keluarga, mungkin juga masalah yang lainnya yang menyebabkan ruwet, jengkel, kecewa dan lain-lain. Rasul memberikan resep salat malam itu. Lantas kita baca boleh sejarah orang-orang yang berprestasi khususnya di bidang akademik, karena mudah kalau bidang akademik, karya-karya akademiknya kan, katakanlah Imam Syafi'i yang puluhan kitab, Al-Ghazali mamanya saja itu buku-bukunya
Kalau dihitung itu setiap hari berapa puluh lembar dia nulis buku itu. Dan monumental sampai sekarang 13 abad bayang. Kalau bukan luar biasa itu nggak mungkin. Dan ada beberapa ulama lain, syahid, itu kalau diteliti salah satu amalannya adalah sejak kecil memang sholat malam. Wallahu alam. Tapi apakah itu kebetulan? Menurut hemat saya bukan kebetulan. Kalau 1-2 kebetulan. Tapi kalau rata-rata itu memang betul. Apalagi kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin orang saya sudah sholat malam tapi hutang tambah banyak. Ya salah sendiri itu ngahutang deui jadi tanggus. Jadi mestinya rem dikit nih, perlu hutang apa enggak. Pamannya saja, kok saya udah rajin tahajud Pak, tapi problem keluarga terus-terusan. Lah kalau 4 ya banyak masalah, otomatis siap untuk bertengkar, tapi siap juga mungkin untuk bahagia ya. Bagi yang bisa silahkan aja, bagi yang tidak bisa ribut nanti. Nah ini adalah ada sebab-sebab yang lain. Saya juga mencoba anak mahasiswa saya yang sering saya resep instruksi aja pada mahasiswa. Kemudian udah tahajud kamu ya, lapor kepada saya. Tapi kalau bohong rusak kamu. Alhamdulillah itu banyak, entah bagaimana ya, tapi banyak menyadu. Alhamdulillah Pak katanya sekarang ada penyelesaian, ada ini awal ini Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan dalam hadis qudsi, jarak yang paling dekat antara aku dan hambaku adalah di akhir malam. Itu janji dari Allah dalam hadis qudsi. Itu mengenai resep salat malam. Mudah-mudahan menjadi amalan kita sehabis tarawih. Nanti kita lanjutkan salat tahajud. Nah, kalau ada saya tahu barangkali pertanyaan, gimana dengan tarawih? Ya tarawih itu salat malam. Jadi kalau kita sudah tarawih udah cukup. Tapi kalau mau terus juga, gini, salat witir itu penutup salat malam, tapi bukan penutup salat di waktu malam. Jika kita sudah witir tapi ingin lagi salat yang lain, masih bisa tahiyatul masjid, syukurul wudhu, malah ada yang mengajarkan sunat mutlak ya, walaupun debatable itu ada. Jadi tapi kalau sudah witir, usahakan salat malam tutup pakai witir. Yang lainnya, sholat yang lain saja. Itu namanya itu keluar dari beda pendapat. Kalau kita lakukan lagi witir, ya memang ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Itu interpretasi terhadap hadis-hadis Nabi berbeda. Gitu. Atur nuhun Pak Kiai. Alhamdulillah. Mungkin dari bapak-bapak yang lain ada yang mau ditanyakan, atau dari bapak-bapak pernah tugas tadi mungkin juga saya lihat juga banyak juga. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Kiai, Mas Pras. Pak Kiai, saya mau bertanya nih terkait dengan yang surat-surat yang mendukung terhadap perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Ini ada 3 surat mungkin Pak Kiai ya. Ada Ad-Duha, ada Al-Insyirah, dan ada Al-Mudaththir. Saya sedikit mencoba daripada Al-Insyirah. Itu kenapa Pak Kiai di surat Al-Insyirah ada 2 ayat yang diulang-ulang di ayat 5, ayat 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu bagaimana terhadap yang tadi disampaikan akan mendukung terhadap dakwahnya Rasulullah. Terus yang ayat ke-7-nya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Mungkin bisa diterangkan kembali Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, surat Al-Insyirah Makkiyah itu adalah merupakan salah satu resep dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sesuai dengan tantangan pada waktu itu ya. Tantangan yaitu perubahan Nabi sudah agak gelisah, wahyu nggak turun, kemudian wahyu turun, Nabi menjadi berubah begitu, tidak khawatir lagi, tidak, ternyata wahyu turun lagi dan Tuhan tidak marah begitu dalam surat Wadduha. Maka diabadikanlah apa yang Allah sampaikan itu bukan hanya untuk engkau Muhammad. Kalau sedih, kalau menderita nanti ada kebaikan, kalau kesulitan ada kemudahan. Bukan hanya kamu, tapi ini sudah menjadi ketentuan Allah untuk umatmu. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kira-kira begitu. Kemudian kenapa diulang?
salah satu bentuk namanya takkid, memperkuat sebuah statement dalam Quran itu ada yang macam-macam, ada pakai nun taukid, ada yang pakai diulangi. Jadi kira-kira terjemah betul, beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Betul-betul beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Mungkin dua statement ini untuk menunjukkan, meyakinkan Nabi dan meyakinkan orang, siapa saja umat Nabi yang menghadapi kesulitan, jangan ragu-ragu. Betul-betul ini. Kira-kira begitulah, takkid namanya, memperkokoh, memperkuat. Dalam bahasa Arab, khususnya Quran, ada kalimat-kalimat takkid, antara lain dengan diulangnya, atau juga memakai tanda-tanda khusus. Jadi, maka oleh karena itulah barangkali ada ajaran-ajaran, saya nggak menemukan hadisnya yang kuat, yaitu amalan surat Al-Insyirah. Jadi orang yang sedang dalam keadaan tertekan, ada musibah, baca Al-Insyirah 7 kali. Ya, sedang tertekan. Ada yang mengatakan begitu, dia sedang sakit, dia sedang dalam keadaan stres begitu. Ya tentu saya nggak boleh larang. Iya baca, malah lebih dari 7 kali terus saja baca. Karena itu ada sugesti kalau percaya kan. Berbeda, tapi jangan sampai salah. Salah itu momennya saja ayatnya dibakar, Qurannya masukkan jadi kopi gitu. Nah itu yang salah. Atau dijadikan mantra, ya mantra. Itu. Jadi itu kira-kira penjelasan surat Al-Insyirah. Petunjuk untuk dakwah itu tentu bukan surat Al-Insyirah, bukan hanya 3. Kebetulan yang sempat disampaikan 3. Ayat-ayat Al-Quran itu kandungan Al-Quran syarat dengan pesan-pesan, resep-resep bagaimana berdakwah, bagaimana menghadapi situasi. Umpamanya saya ingin sampaikan, Allah menerangkan tentang murka Allah kepada orang-orang musyrikin dan zalim yang terus saja jahat, diabadikan dalam surat At-Taubah, surat Al-Baroah ya, surat At-Taubah. Setelah Allah menerangkan tentang bagaimana Allah murka kepada musyrikin, munafikin, khianat terus, zalim terus, Allah memuji Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Padahal telah datang kepada mereka itu rasul yang penuh kasih sayang, penuh pengorbanan, penuh perhatian, dipuji. Maka Allah menyatakan tawallau, tapi walaupun begitu Muhammad, kau habis-habisan, kau ikhlas, kau jujur, kau berkorban, mereka tetap saja berpaling dan membenci kamu. Allah menyatakan, kalau begitu fakul, ucapkan olehmu. Nah inilah yang kemudian sering dijadikan wirid. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Baik ini dijadikan dibaca daripada kita sabado siagelo, dan daripada begitu lebih baik hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil, kepasrahan. Itu dalam hadis dikatakan baca 7 kali. Ketika kita lungdang banyak masalah, pasrahkan kepada Allah. Antara lain baca Al-Quran, antara lain dari Quran itu ujung surat Al-Baroah. Atau ada 2 ayat yang disambung, 2 potong ayat disambung. Itu dalam hadis dikatakan, tapi mengambilnya dari Al-Quran. Yaitu kepasrahan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi jangan kaget kalau ada kiai di daerah, paman saja memberikan resepnya seperti itu, suruh minum baca ini. Minumnya itu mungkin sugesti lah. Karena minumnya jangan dianggap baru udah azimat. Nah, minum ini, sudah minum ini, baca ini kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat berserah diriku, aku serahkan kepadamu. Itu kepasrahan. Kepasrahan itu adalah resep untuk menghilangkan beban-beban spiritual, beban-beban yang merepotkan kita. Pasrahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir yang maksud atau baca Quran secara keseluruhan. Terima kasih Pak Kiai. Syukron Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Kiai Miftah. Di sini ada satu pertanyaan lagi Pak Kiai sebelum saya tutup di kolom chat. Izin bertanya Pak Kiai, menyampaikan bahwa setelah sholat taraweh, apabila belum ditutup sholat witir, kita masih boleh sholat tahajud. Akan tetapi di beberapa kajian beberapa ulama menyatakan sholat tarawih itu sama dengan sholat tahajud. Jadi beda penamaan saja. Mohon penjelasannya dari Bapak Kiai. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, ini memang masalah tarawih tahajud ada beberapa perbedaannya. Menurut hemat saya, bukan hanya saya,
tapi juga banyak yang sependapat dengan saya. Taraweh dan tahajud itu sama. Tahajud, taraweh, qiyamul lail itu sama. Itu juga. Jadi kalau kita sudah sholat taraweh, itu sebetulnya nggak usah tahajud, tidak tahajud lagi. Sudah cukup. Tapi andai kata mau juga, ada yang mengatakan sudah Nabi aja 11. Menurut teman saya boleh, usahakan jangan witir, karena witir penutup sholat malam. Kalau sudah terlanjur witir, lakukan sholat sunat yang lain, tapi bukan sholat tahajud. Menurut hemat saya ini yang paling aslah, yang paling tepat menurut hemat saya. Jadi sekali lagi, Nabi melakukan dulu itu sholat malam di bulan Ramadan agak awal malam, bukan akhir malam. Para sahabat ikut semalam 2 malam sampai 3 penuh. Nabi khawatir, waduh jangan-jangan dianggap wajib nanti oleh umat sesudahku. Maka Nabi pindah, tidak di masjid, di rumah. Beliau melakukan sholat tahajud. Nah para sahabat terus dibiarkan oleh Nabi. Di zaman Umar diseragamkan menjadi 23. Itu adalah sejarahnya. Timbul para sahabat. Para sahabat berpendapat dengan 23. Hanya 11. Maka itulah yang sampai kepada kita Masjidil Haram dulu 23. Saya beberapa kali ikut. Tapi tahun ini menurut informasi dari teman-teman 11 katanya, 11. Apakah karena pandemi atau perubahan pendapat atau juga mentolerir berbagai macam pendapat. Tapi itu catatannya, kalau memang akan lagi sholat ini, usahakan tidak witir. Jadi berpisah, ya berpisah. Nah, kembali lagi masalah, nggak bisa, Nabi tidak pernah dipisahkan witir dengan ini. Memang inilah masalah-masalah fikih itu sering seperti itu. Tapi mari kita toleransi. Kalau ditanyakan kepada saya, boleh, asal jangan witir dulu. Banyak teman-teman saya mengatakan, ya sudah, cukup aja 11. Nah, Nabi aja 11. Ada, mangga lah silakan. Tapi sekali lagi, tarawih itu kan salat sunat begitu ya, salat sunat. Kalau ingin dipanjangkan 11, ingin sempurna, panjang aja bacaannya itu, namanya seperti itu. Kalau sendiri, tapi kalau berjamaah jadi imam, tentu harus mempertimbangkan juga. Jangan sampai orang jadi kapok. Aduh, tarawih kadinya mah di PTP balik-balik saya bisa pingsan. Jangan sampai begitu. Harus pertimbangan juga kepentingan dakwah namanya itu. Saya kira itu. Nabi yang salat malam lama itu sendiri, tidak ada yang berjamaah, sendiri beliau ada separuh malam, sepertiga malam. Ya. Baik Pak Kiai, ini masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin yang terakhir ya, bagi Bapak-Bapak semuanya. Di sini Pak Kiai ada pertanyaan, apabila kemampuan kita terbatas, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau menghafal surat-surat Al-Quran? Terima kasih. Ya. Ya memang agak ini ya, kalau membaca itu harus rutin. Kalau menghafal itu mungkin saat-saat tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau membaca itu harus rutin, kita berusaha membaca. Nah kalau bisa membaca sambil menghafal, itu juga masalahnya. Jadi menghafal itu kesempurnaan lah, untuk kesempurnaan. Tapi kalau baca itu dalam batas-batas tertentu bisa wajib ya baca Al-Quran. Malah oleh Nabi tadi saya sampaikan, berikan contoh bagi mereka yang agak kesulitan membaca, diberikan juga contoh, dicomot surat-surat tertentu, itu sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya, yaitu doa penutup, saya mohon untuk Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Farid untuk berkenan menutup acara pada pagi hari ini, dan semoga pada acara pagi hari ini diberikan berkah dan kelancaran, dan semoga nantinya dapat membuat kemajuan bagi perusahaan PTPN 8 tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi.
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan amal dan berkah bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan apabila lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kiai. Sami. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kiai, assalamualaikum. Dokter Mugi atur nuhun seueur tadi AMN. Nuhun kasadayana. Nuhun pi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang. Atur nuhun Pi.